Kak. Mbak wes. Oh, wes kemana? Satu dua. Sorry. Kita sudah mau Mas. Aku langsung. Mbak Khalifa kemarin udah buat janji sama saya ya? Ya, kemarin saya udah WA ke kakaknya. Sebenarnya singkatnya apa? Nah, tadi aku pakai itu transportasi umum. Soalnya motor aku lagi dipinjam. Masih dipinjam ya? Iya. Enggak sih, habis belum kesini aku ya di rumah aja, terus baru ingat kalau ada janji untuk ke kakaknya, terus ya udah akhirnya aku kesini. Gimana hari ini? Hari ini lumayan baik sih. Oh iya. Katanya hari ini kan baik ya? Iya. Ada cerita menarik nggak hari ini? Ada. Itu lagi kesel banget sama satu orang. Ya. Dia tuh sahabatku sendiri. Aku udah nganggap dia sahabat tuh dari aku TK. Soalnya tuh kayak dari teman tetanggaan gitu, terus satu TK, satu SD, satu SMP, sampai sekarang satu SMA itu bareng terus. Nah, terus aku dengar dari cerita temanku kalau temanku sahabatku itu kayak gibahin aku gitu di belakang, kayak kan aku kan udah nganggap dia sahabat, terus udah ya kayak kemana-mana selalu bareng, terus apa-apa bareng, terus tiba-tiba dengar berita dia ngomongin aku yang jelek-jelek di belakang tuh kayak marah banget, kayak aku nganggap dia sahabat tapi dia nganggap aku kayak musuhnya gitu. Sakit banget sih. Iya. Bisa kamu ceritain lebih lanjut? Ya sedih aja, aku dengar juga dia bilangin kalau aku tuh orangnya pelit, terus kemana-mana tuh nggak mau diajakin, padahal yang nggak mau diajakin tuh dianya. Aku tuh udah mau keluar bareng kalau aku lagi gabut gitu, aku chat dia, namanya itu Rina. Nah Rina itu aku chat, Rin di rumah nggak, ayo keluar. Tapi tuh dia pasti bilangnya enggak, lagi apa gitu, rokokan atau apa gitu. Ya emang kita kan beda kelas juga ya, jadi kan tugas-tugasnya juga beda. Itu pasti banget ya dia. Iya, aku kesel banget mau marah ke dia juga. Aku masih ada rasa nggak enakan gitu, kak. Masa sama sahabat sendiri tuh marah kan kayak aneh gitu ya, tapi tuh kayak kesel banget. Jadi perasaan kamu setelah kamu tuh tahu itu kayak kamu kesel, sedih, terus kayak mau marah juga gak bisa aja kan? Iya, gitu. Iya, terus Tak mikir air panjat. kayak aku juga nggak nyangka banget kak, teman yang aku anggap udah kayak saudara sendiri bakalan gibahin aku, dan gibahinnya tuh kayak emang nggak sesuai fakta gitu loh. Kalau emang dia ngomongin aku tapi sesuai fakta, aku masih bisa terima ya, meskipun mungkin sedikit sakit hati, tapi dia tuh kayak ngefitnah gitu loh, ujung-ujungnya kayak jadi bikin aku jelek di orang lain, terus jadi bikin aku nggak punya teman gara-gara dia gitu. Kamu cek apa sih sama kamu? Iya, aku juga nggak nyangka kenapa kayak bisa kayak gitu. Nah, kamu sama si Rina tuh udah sahabatan kira-kira 6 tahunan ya? Lebih sih, soalnya dari TK, dari TK? kecil gitu, soalnya kan kita kan tetanggaan. Tapi emang udah SD, TK, SD itu kita masih tetanggaan, terus SMP dia kan pindah rumah. Tapi kita masih satu sekolah dan kita masih temenan baik gitu loh sampai SMA. Ya, gitu. Tapi kamu pernah ini nggak bikin dia kesel atau kau bikin masalah sama si Rina nggak? Kalau itu aku kurang tahu ya, tapi ya kita emang sering bercandaan sih kak. Mungkin
bagi orang lain yang dengar itu kelewatan bercandanya, tapi kita berdua kayak kayak ya ketawa-ketawa aja, nggak diambil hati gitu loh. Jadi kan ya menurutku itu nggak salah sih, soalnya dianya juga enjoy sama apa itu, sama bercandaan yang emang kita lakuin. Terus aku jadi kan aku pikir-pikir lagi, aku juga nggak mungkin ada salah, tapi aku nggak tahu ya. Tapi maksudnya aku kayak aku ngerasa dia agak beda nih hari ini. Terus aku bakalan tanya, kamu kenapa, aku ada salah kah? Terus aku minta maaf gitu kak, emang aku yang salah. Tapi dari dianya tuh kalau misalnya aku emang agak males sama dia karena dia itu apa gitu, tapi dia nggak pernah minta maaf gitu. Tapi ya aku nggak apa-apa sih kan, ya udah habis itu baikan lagi. Iya, kamu rasa gak ada salah sama dia, tapi kamu nggak tahu juga kalau dia itu tersinggung apa enggak kalau kamu bercanda. Kalau itu nggak tahu ya, tapi kalau tersinggung kan nggak mungkin ya kita bercanda, misalnya aku bercanda terus dia juga ikut, terus dianya kesinggung, itu kan nggak mungkin selanjutnya diulangin lagi lah. Itu kita kalau ketemu tuh pasti bercandanya emang gitu. Bercanda itu aku cuma gitu. Iya, Pak, bagi orang lain, menurut kita berdua sih ya enjoy. Kamu punya teman dekat kan gak selain si Rini? Kalau teman dekat lainnya enggak, soalnya emang aku dari dulu tuh cuma deket ke dia, kayak juga curhat atau misalnya aku lagi malas di rumah karena sering dimarahin sama orang tua tuh, aku curhatnya ke dia. Terus dia juga ngasih saran-saran, nasihatin. Terus ternyata nggak nyangka banget dia bakalan berkhianat. Akhirnya kalau kita nanti sama orang yang kita pernah itu rasanya kayak jauh banget sih. Iya. Tapi ya itu udah kejadian juga, dan kamu kan lanjut sakit hati juga. Kamu udah mikirin belum caranya gimana biar masalah itu selesai? Ya aku ada niatan mau ngajakin dia ketemu gitu, tapi dia kalau diajak ketemu itu susah. Terus aku takutnya juga kalau aku udah ngajak dia ketemu, aku malah nggak bisa ngungkapin apa yang mau aku omongin gitu loh. Soalnya kan aku sama dia tuh udah aku anggap saudara, jadi kalau ada apa-apa itu aku gampangin dia gitu loh. Kalau dia bikin aku kesal, aku alah ya udah gitu, nggak aku pikir panjang gitu. Jadi kalau mau nggak ngomongin tentang dia yang beneran nggak ngomongin aku di belakang tuh, aku jadi kayak sungkan gitu loh. Kayak takutnya malah jadi fitnah juga. Kamu sungkan mau ngomongin kalau kamu sungkan kalau pas mau TikTok gitu ya ngomong? Iya, aku kayak kamu kenapa kok gibahin aku di belakang, kamu kenapa gini. Itu aku kalau mau bilang gitu tuh kayak susah gitu loh. Ya itu wajar sih, karena kalau kita udah dekat sama orang, kita mau ngomong yang jujur belak-belakan itu kadang susah. Takutnya orang itu malah pergi kan, takutnya. Iya, takutnya dia itu sakit hati, tapi dia nggak pernah mikirin aku sakit hati apa enggak. Jadi kan kamu sungkan kan mau ngomongin apa yang kamu rasain ke si Lina. Iya. Kamu mau coba gak, mau berani gak ngomong itu ke dia, ngelakuin aja gitu? Ngomong langsung, aku Iya. kalau ngomong langsung belum berani, soalnya Mau berani? ya takutnya dia malah makin ngomong yang enggak di belakangku gitu loh. Makin sedih. Udah kalau gitu, kamu tahu itu kursinya buat apa? Arah! Jangan. Jadi karena kamu gak berani ngomong sama si Rina, saya nyiapin kursi itu. Jadi sebenarnya kursi itu tuh ada penunggunya, enggak bercanda. Jatuh. Jadi karena kamu gak berani ngomong langsung sama Rina, kamu mau nyoba ini nggak, teknik kursi kosong? Itu gimana? Jadi kamu tahu kursi di situ. Ya. Jadi
kursi itu bayangin di situ tuh ada si Rina, jadi anggap aja kamu ngobrol sama si Rina itu ngomong gimana? Boleh deh buat siapa tahu aku nanti bisa ngomong langsung ke Rinanya yang asli. Transisi kan gini lagi relaksasi sih. Jadi saya mau melakukan relaksasi dulu agar emosi kamu turun dan kamu tenang. Tapi aku itu nanti kayak gimana? Aku harus gimana? Jadi kamu hanya perlu tarik nafas sampai dengan tempat, habis itu tahan sampai dengan tempat, terus lepas. Itu nanti setelah itu aku kayak bayangin kalau itu Rina gitu. Ya, yang kursi itu Rina. Tapi aku malu, gak usah diliatin, gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu masuk ke sana aja. Sampai berkursi kamu. Ikut ya? Sebelumnya, Dan tuh gak pindahin ya kan? sebelumnya kamu bisa nahan nafas biasanya seberapa lama? Normal aja sih, tapi nggak kelamaan. Udah kelamaan ya. Jadi kalau kamu bisanya sedang saja, saya mau pakai hitungan cepat. Siap? Bisa mulai? Ya boleh. Sekarang tarik nafas. Kita tutup mata. Oh ya, saya lupa bilang kalau kursi kosong itu kita harus tutup mata ya. Oke. Silakan tutup mata kamu. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. 1, 2, 3. Jadi mulai tarik nafas. 1, 2. Jadi kita mulai ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 5, 6, 7, 8, 2. Oke lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 5, 6, 7, 8, 2. Satu kali lagi. Tarik. 1, 2, 3. Sekarang udah relax. Nah, coba kamu bayangkan kalau si Rina ada di depan kamu, apa yang akan kamu omongin? Ini aku langsung ngomongin. Iya. Aku mau ngomong, Rin, aku mau tanya sesuatu. Apakah benar kamu udah ngomong di belakangku kayak gibahin gitu? Coba kamu pikirin, kira-kira apa jawaban si Rina? Enggak kok, aku enggak gibahin kamu. Emang kamu tahu dari siapa? Nah, jadi jadi sudah relax. Bayangin kursi di depan kamu itu adalah si Rina dan kamu ngobrol sama dia, serta kamu mempertanyakan kayak kenapa kamu kayak gitu, kayak kenapa kayak gini. Ini aku langsung ngomong, Ini langsung aja kan? Rin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku dengar dari orang kalau kamu itu udah gibahin aku di belakangku. Bener apa enggak? Enggak kok, aku enggak gibahin kamu. Emang kamu tahu dari siapa? Adalah, kamu enggak usah tahu. Aku tahu kok kamu gibahin aku, kamu tinggal jawab iya atau enggak. Kamu enggak usah ngelak lagi, aku udah tahu. Enggak, aku enggak pernah gibahin kamu. Kamu enggak usah bohong, aku ada buktinya. Aku loh udah nganggap kamu kayak sahabat aku. Kita udah sahabatan dari TK. Aku udah nganggap kamu kayak saudaraku. Kita udah ngelakuin apa-apa bareng. Udah ngelakuin kayak kita itu saudara, bukan lagi teman atau lebih dari sahabat. Tapi aku nggak nyangka banget kamu udah nyatati aku, kamu gibahin aku di belakang aku, kamu ngomong yang jelek-jelek tentang aku.
Aku dengarnya dari orang itu rasanya kayak sakit banget. Orang yang udah aku anggap saudara sendiri itu malah bikin aku nggak akan percaya lagi sama orang lain gitu. Aku tahu kok kalau kamu bohong, kamu gak usah bohong lagi. Aku tuh sama kamu udah temenan dari lama. Kita udah temenan dari TK. Aku udah tahu sifat-sifat kamu. Aku tahu kalau kamu bohong, kalau kamu jujur. Sekarang jujur aja, kamu beneran kan gibahin aku di belakang. Kamu ngefitnah aku ke orang-orang. Terus kamu tuh kenapa sih nggak pernah jujur sama aku? Aku apa-apa jujur sama kamu. Kamu punya pikiran buat gibahin teman kamu sendiri, teman kamu dari kecil itu kenapa sih? Aku ada salah, apa ada salah itu kamu bilang aja. Jangan malah nyebar fitnah di belakang. Aku dengarnya sakit banget loh. Nah, di bayangan kamu kira-kira ekspresi Rina itu seperti apa? Bayangin ekspresinya Rina itu kayak biasanya kalau aku marahin dia, ekspresi kayak nggak mau salah, ekspresi kaget tapi dicampur kayak buat nutupin sesuatu. Terus aku pasti bakalan tahu kalau dia bakalan play victim, dia bakalan nuduh kalau aku yang salah gitu. Coba kamu bayangkan respon Rina kalau playing victim tuh gimana? Kamu nuduh aku? Emang kamu punya bukti? Kita loh udah temenan dari lama. Aku loh kalau ada apa-apa juga minta bantuan kamu. Kamu juga kalau ada apa-apa minta bantuan aku. Terus sekarang cuma masalah kayak gini aja kamu marah sama aku. Itu aja kelewatan banget sih. Gak jelas. Jadi apakah ada yang pengen kamu ngomongin ke si Rina lagi? Sudah enggak? Jadi silahkan kita ngomong. Duh, Ti. Jadi silahkan buka mata kamu. Nah, setelah kamu lakukan teknik kosong setelah kamu ngelakuin teknik kursi kosong tadi, apa yang kamu rasain? Perasaan apa yang kamu rasakan? Aku ngerasain sedikit lega sih, meskipun nggak ngomong ke Rinanya langsung, tapi kayak ya bisa kayak ngungkapin perasaanku yang udah emang pengen aku ungkapin selama ini ke orangnya. Setelah kamu latihan ngobrol dengan Rina dengan teknik kosong tadi, apakah kamu siap untuk ngobrol langsung dengan Rina? Insya Allah siap, tapi belum tahu juga. Soalnya kan takutnya, ya itu aku masih kayak ngerasa gak enak gitu. Tapi mungkin aku bakalan nyoba buat ngomong ke dia. Ya meskipun gak sebelak-belakan yang tadi. Itu sebuah satu kemajuan yang bagus buat perkembangan kamu. Jadi apakah kamu udah ngerasa pulang udah puas dengan yang tadi? Ya udah sedikit pulang juga. Untuk sesi kali ini bisa kita sudahi. Dan kalau kamu ada apa-apa, masih mungkin ada yang ganjil atau masih bingung, kamu bisa ada sini lagi. Wes, ayo ganti jatuh. Wes. Oh iya, orang ngomong terima kasih nih. Kalau kamu ada yang masih ganjil, terus kamu rasa bingung, kamu bisa ke sini lagi ya. Terima kasih udah datang, terima kasih udah cerita. Terima kasih. Ya. Aja boleh. Ayo. Siji, loro. Nah, aku juga terima kasih ya Kak udah bantuin aku biar bisa ngeluapin semua perasaanku. Saya ngerasa terima kasih juga
kamu datang ke sini?